Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program sederhana, program Java. Program sederhana biasanya di pertemuan pertama itu adalah membuat program Hello World. Langkah pertama, siapkan text editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Notepad, teman-teman bisa menggunakan Notepad++, Visual Studio Code, dan text editor yang lain. Setelah itu, silahkan teman-teman ketikkan kode program sebagai berikut. Kelas Hello World, misalnya Hello World. Hello World adalah sebuah nama kelas, di mana nanti nama file kita itu juga harus sama. Jadi ketika nama kelasnya Hello World, nama filenya juga harus Hello World. Kemudian public static, ya, Java case sensitive, artinya membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika saya menggunakan huruf besar, teman-teman juga harus mengikuti dengan menggunakan huruf besar. Kemudian public static void main string args, artinya saya membuat sebuah metode main dengan tipenya adalah public. Kemudian system println. Misalnya halo dunia. Ini adalah string, saya menggunakan tanda double kutip, halo dunia. Statementnya menggunakan titik, koma. Kemudian di sini saya menggunakan komentar, misalnya untuk cetak ke layar. Kemudian kurung buka kurawal ada 3, ada 2, berarti kurung kurawal tutupnya juga harus ada 2. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama Hello World. Kemudian ada metode main-nya bertipe public. Kemudian sistem out println ini untuk mencetak ke layar. Jadi nanti ketika program Anda benar, itu nanti akan tercetak halo dunia. Halo dunia saya buat menggunakan double kutip atau tanda kutip. Artinya apa? Artinya halo dunia adalah tipenya string. Oke, setelah itu teman-teman simpan. File save as, misalnya saya simpan di E, kemudian misalnya Java. Kemudian di dalam folder Java misalnya saya bikin folder baru lagi dengan nama latihan 1. Kemudian nama file atau file name itu harus sama dengan nama kelas. Nama kelas saya adalah Hello World dengan H besar dan W besar. Ya maka di sini pun harus sama. Hello double L, W besar, World. Ekstensinya adalah .java. Ingat teman-teman, ekstensinya adalah .java. Ekstensinya adalah .java. Kemudian perlu diperhatikan save as type-nya adalah all file. Jadi bukan txt, all file. Saya ulangi, file name-nya harus sama dengan file nama kelas, yaitu Hello World. Kemudian jangan lupa ekstensinya adalah .java. Kemudian save as type-nya adalah all file. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian kita lihat di E, di pribadi, di E, saya ulangi, di E, kemudian di folder Java yang tadi kita buat, ada folder latihan 1, kemudian ada satu buah file dengan nama Hello World Java. Kita lihat kembali ke proses interrupt di Java. Yaitu pertama kali kita akan membuat source code.java sehingga ekstensinya adalah .java. Sebagai contoh di sini myprogram.java. Kalau di file yang tadi saya buat,
extensionnya .java, nama filenya adalah helloworld.java. Kemudian kita akan melakukan Java compiler, Java C. Kita menggunakan compilernya menggunakan yang namanya cmd. Silahkan teman-teman buka cmd, command from. Kemudian dari cmd nanti akan muncul satu buah file baru dengan nama myprogram.class. Berarti kalau di file program yang tadi kita buat, maka akan muncul bytecode.class dengan nama helloworld.class yang saat ini belum muncul. Nanti akan muncul di sini satu buah file baru dengan nama helloworld.class. Munculnya kapan? Munculnya pada saat setelah kita eksekusi dengan menggunakan cmd. Mari teman-teman kita eksekusi, kita compile. Kita berpindah ke direktori E dengan cara E.2. Di E, kita akan masuk ke folder Java. Berarti change directory Java. cd Java. Enter. Jadi teman-teman kalau misalnya nyimpan filenya di D, ya berarti D.2. Nyimpan filenya di directory F, ya berarti F.2 dan seterusnya. Kemudian di folder Java, itu ada folder latihan 1, berarti cd latihan 1. Kemudian kita akan eksekusi file Java-nya dengan menggunakan perintah javac, Java compiler. Nama filenya adalah helloworld.java. Ingat, case sensitive berarti akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Setelah itu kita enter. Ketika tidak terjadi pesan kesalahan, berarti program saya sudah bebas error. Kita akan cek apakah di folder latihan 1 tadi akan muncul file.class. Betul? Jadi di sini ada dua file. Yang pertama .java dan yang kedua adalah .class. .class ini akan muncul otomatis pada saat kapan? Yaitu pada saat setelah kita lakukan yang namanya tahap compiler. Setelah itu nanti akan tahap selanjutnya adalah Java Launcher. Kita akan mencoba Java Launcher. Nah, kalau hasilnya benar, maka akan muncul outputnya di sini dalam bahasa program yaitu 0 dan dalam bahasa komputer yaitu 0 dan 1. Kita eksekusi. Berarti kita ada di tahap Java Launcher dengan mengetikkan perintah Java Hello World. Tidak perlu pakai extension .java, kemudian teman-teman enter. Maka hasilnya adalah halo dunia. Halo dunia itu yang mana? Halo dunia ini adalah yang di sini. Outputnya adalah halo dunia. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini double slash ini adalah untuk komentar. Komentar satu baris. Jadi fungsi dari slash adalah untuk komentar. Fungsi komentar ini biasanya untuk dokumentasi program. Jadi teman-teman, misalnya setiap baris akan didokumentasikan. Fungsi masing-masing baris itu biasanya menggunakan yang namanya komentar. Baik, sampai di sini saya rasa cukup untuk materi praktek sederhana penggunaan program Java. Jadi ya perlu diingat teman-teman, yang pertama adalah Java termasuk bahasa pemrograman yang case sensitive, artinya membedakan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua, ini teman-teman yang sering salah atau error adalah penggunaan kurung kurawal atau kurung yang lain. Jadi ketika saya menggunakan dua kurung kurawal buka, saya harus menggunakan dua kurung kurawal tutup. Saya menggunakan kurung biasa buka, harus diakhiri dengan kurung biasa tutup. Setiap akhir statement Java, kecuali fungsi yang ada di sini, itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Terakhir, selalu gunakan yang namanya komentar untuk membantu dokumentasi program teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Salam semangat, salam sehat dari saya. Terima kasih.